Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harisa Triapsari Purba dengan NIM 2003-2044. Saya di sini ingin menyelesaikan mata kuliah rancangan usaha agribisnis. Saya akan memaparkan materi pertemuan kelima, yaitu tentang perencanaan produksi barang dan jasa. Perencanaan aktivitas itu sendiri adalah serangkaian aktivitas untuk merancang strategi produksi barang atau jasa. Adapun rangkaian aktivitas itu sendiri yaitu meliputi dari bentuk barang yang akan diproduksi, jumlah yang akan diproduksi, dan masih banyak lainnya. Adapun tujuan perencanaan produksi yaitu yang pertama, menggunakan bahan dan alat itu secara efisien. Yang kedua itu mampu meminimalisir pembelian bahan baku untuk produksi. Dan yang ketiga itu untuk menghemat waktu karyawan itu agar lebih efektif. Dengan adanya perencanaan tersebut, maka kualitas produk dijamin akan lebih bagus. Ada 4 tahapan perencanaan produksi. Yang pertama itu ada routing, yaitu menentukan jalur mana produk tersebut diproses sehingga menjadi bahan jadi. Fungsi routing itu sendiri yaitu untuk mengatur waktu di setiap kegiatan produksi. Yang kedua itu ada scheduling, yaitu lebih ke kapan proses produksi itu cepat selesai agar tahu kapan bisnis bisa mulai dijalankan. Yang ketiga itu ada dispensing, yaitu lebih mengacu kepada memberikan bahan untuk proses produksi. Kedua yaitu mengolah pencatatan dari proses produksi dari awal hingga ke akhir. Yang ketiga itu mengelola suatu proses pengerjaan dari awal hingga akhir. Yang keempat itu follow up, itu merupakan proses tahap terakhir. Di dalam follow up itu kita perlu mengetahui ada nggak kita keliru dalam proses pembuatan produk, ada nggak kesalahan-kesalahan yang kita buat dalam proses pembuatan produksi tersebut. Setelah itu hasilnya itu dicatat lalu dibandingkan dengan rencana awal yang telah kita buat. Setelah itu hasilnya itu dicatat lalu dibandingkan dengan rencana awal yang telah kita buat. Nah, jika tidak sesuai berarti ada hambatan atau ada keliruan dalam proses pembuatan produksi tersebut. Nah, jadi follow up itu adalah cara mengantisipasi agar kekeliruan itu tidak terjadi. Nah, kita memasuki jenis perencanaan produksi, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu metode pekerjaan. Metode pekerjaan itu sendiri yaitu metode yang melihat apakah produksi itu berbasis proyek atau dan berkelanjutan. Namun, perlu kita ketahui pekerjaan tersebut berdasarkan permintaan konsumen atau tidak. Dan yang paling penting itu pekerjaan tersebut harus dipersiapkan secara matang dan detail. Nah, yang kedua itu ada metode batch. Metode batch ini seperti pekerjaan yang berkelompok. Keuntungan dari metode batch ini, kita atau tim mampu memantau pekerjaan itu secara detail. Nah, yang ketiga itu ada metode aliran, yaitu dia lebih mengarah ke proses produksi itu milik individual. Perencanaan tersebut perlu mengukur seberapa banyak bahan baku yang diperlukan untuk proses produksi. Nah, metode aliran ini biasanya dia memproduksi barang-barang yang limited edition. Yang keempat itu ada metode massal. Dalam melakukan perencanaan proses produksi jenis ini, yang diperlukan itu adalah anggaran biaya atau anggaran bisnis. Mampu tidaknya perusahaan tersebut memproduksi barang secara massal. Misalnya itu ada permintaan yang mendadak atau yang dianya itu sistemnya itu tidak sistem PO dulu. Nah, baiklah kita masuk ke produksi barang dan jasa. Nah, bagi konsumen, produksi tersebut mendatangkan utility, yaitu utility-nya itu ada 4. Nah, yang pertama itu utilitas waktu. Utilitas waktu itu sendiri yaitu di mana konsumen ketika memerlukan suatu barang itu selalu ada. Yang kedua itu ada utilitas tempat, yaitu di mana ketika konsumen menginginkan produk itu harus ada di tempat yang di mana konsumen itu ingin membelinya. Dan yang ketiga itu ada utilitas kepemilikan. Utilitas kepemilikan itu sendiri yaitu hasil produksi itu udah menjadi milik konsumen. Nah, yang terakhir itu ada utilitas bentuk, yaitu hasil produksi tersebut dari bahan mentah menjadi bahan olah jadi. Nah, kita masuk ke faktor yang mempengaruhi proses perencanaan barang dan jasa.
Yang pertama itu permintaan produk terhadap konsumen, yang kedua itu permintaan produk terhadap produk. Yang ketiga itu adalah keuntungan penjualan produk, yang keempat itu adalah kekuatan pesaing. Yang kelima itu ada kemampuan distribusi, yang keenam itu ada proses fasilitas produk. Nah, yang ketujuh itu yang terakhir yaitu pengembangan produk di masa yang akan datang. Nah, sebagai wirausahawan, kita harus mengetahui beberapa hal penting, yaitu antara lain, yang pertama itu siapa yang akan membeli produk tersebut. Kedua itu, di mana produk akan dijual dan di mana produk itu akan didapatkan oleh konsumen. Ketiga, apa tujuan dari pembeli atau konsumen tersebut membeli produk kita. Keempat, berapa banyak produksi yang bisa kita hasilkan setiap harinya. Nah, kita memasuki yaitu proses strategi perencanaan produksi barang dan jasa. Yang pertama itu ada kita memprediksi berapa banyak permintaan konsumen tersebut dalam periode waktu tertentu. Adapun caranya yaitu dengan meninjau permintaan konsumen. Yang kedua itu menggunakan inventaris manajemen yang baik dengan cara menganalisis permintaan konsumen terhadap beberapa produk. Dengan itu kita mengetahui rasio perputaran inventaris itu dengan mudah. Nah, yang ketiga itu perkirakan karyawan sesuai dengan jumlah produksi kita. Pastikan karyawan tersebut memiliki keahlian dalam proses pembuatan produksi tersebut. Mengatur waktu dan tahapan sehingga mampu menyelesaikan pekerjaan. Nah, yang kelima itu ada mengidentifikasi masalah atau mengantisipasi masalah. Misalnya gini, ada kekeliruan atau kesalahan di proses produksi yang lalu. Itu dijadikan pelajaran, itu dicatat, lalu dijadikan pelajaran untuk kedepannya agar proses produksi kedepannya itu lebih baik. Baiklah, kita masuk ke pertemuan ke-6 yaitu perencanaan barang dan jasa. Ada 3 tujuan rencana pemasaran produk. Nah, yang pertama itu kita mengetahui adanya perubahan-perubahan pasar dan kita mengetahui gerak-gerik dari perusahaan lain, atau yang kedua itu menciptakan jaringan kerja yang lebih luas, dan yang ketiga itu meningkatkan keuntungan secara efektif dan efisien. Baiklah, ada 6 elemen penting yang mendukung rencana pemasaran. Yang pertama itu ada produk. Nah, sebelum kita memasarkan produk yang kita buat, alangkah lebih baiknya kita memeriksa produk tersebut layak tidak untuk dipasarkan. Nah, kita sebagai produsen juga harus memperhatikan target pelanggan kita, sesuai tidak produk yang kita jual itu. Yang kedua itu ada konsumen, yaitu kita harus memperhatikan konsumen kita, baik yang sudah jadi pelanggan ataupun belum. Yang ketiga itu ada pesan, yaitu jika kita telah melakukan riset terhadap konsumen, maka konsumen pastinya akan tertarik secara emosional untuk membeli produk kita. Memasarkan produk dengan pesan yang tepat sebaiknya dibuat dalam bentuk naratif agar konsumen dapat terhubung dengan mudah. Contohnya yaitu artikel yang telah diblog lalu memiliki fitur SEO. Yang keempat itu ada kerjasama tim, yaitu dengan adanya kerjasama tim yang baik, maka produk yang kita buat, produk yang kita pasarkan itu akan cepat menyebar luas dengan kerjasama tim yang baik. Lalu kita perlu membuat roadmap, yaitu untuk bertujuan agar setiap tim itu mengetahui fungsinya masing-masing, perannya masing-masing. Yang kelima itu ada promosi, yaitu sebelumnya produsen itu melakukan riset terhadap konsumen, terhadap pelanggan, agar produsen itu mudah mengetahui promosi apa yang bakalan dilaksanakan, promosi apa yang bakalan dijalankan, sehingga informasi-informasi itu menyalur dengan cepat terhadap konsumen. Nah, yang keenam itu kita masuk ke analisis, yaitu tidak semua bisnis yang kita jalankan, tidak semua bisnis produksi yang kita buat itu berjalan dengan mulus. Pastinya itu ada hambatan-hambatan yang terjadi. Maka dari itu kita perlu mengevaluasi, kita perlu mencatat, kita perlu menganalisis kekurangan-kekurangan apa yang telah kita buat, lalu di kemudian harinya kita perbaikin. Nah, yang sudah menjadi keberhasilan dalam tim marketing kita itu dipertahankan, kalau bisa itu ditingkatkan. Ada 3 langkah awal merancang pemasaran produk.
Yang pertama itu ada segmentasi pasar, yaitu perlunya dimana kita menargetkan dimana produk kita itu akan dipasarkan. Dengan adanya segmentasi pasar tersebut, maka produsen itu mengetahui terhadap siapa tadi produk itu akan dipasarkan, lalu ke kelompok-kelompok mana aja produk itu layak untuk dipasarkan. Nah, contohnya itu dari fashion wanita. Kita harus bisa membedakan produk itu dijual di umur berapa, misalnya dari 12 sampai ke 20, 20 sampai ke 40, 40 sampai ke 60. Nah, yang kedua itu ada targeting, yaitu dia lebih mengerucutkan lagi segmentasi pasarnya. Misalnya gini, kita membuat tasnya itu harga 1 juta. Nah, tidak mungkin kita menjual tas harga 1 juta itu di kalangan anak SMP. Pastinya kita menentukan segmentasi pasarnya itu di kalangan umur ibu-ibu yang 30 tahun ke atas. Yang ketiga itu ada positioning, yaitu positioning itu menentukan bahan-bahan apa saja yang akan dibuat terhadap produk yang akan kita pasarkan. Adapun contoh positioning itu sendiri yaitu membuat produk fashion wanita itu dengan nyaman ataupun dengan kekinian. Ada 6 cara untuk menyusun rencana pemasaran produk. Yang pertama itu adalah membuat laporan. Laporan itu merupakan bagian utama yang paling awal dalam merencanakan pemasaran produk. Yang kedua itu menentukan pangsa pasar. Kita dapat menjelaskan demografi dari masing-masing pangsa pasar yang akan menjadi target produk pasar tersebut. Selanjutnya yang ketiga itu menentukan target pasar menggunakan konsep SMART. Yang pertama yaitu spesifik, yang kedua itu terstruktur, yang ketiga itu dapat dicapai, realistis dan dibatasi oleh waktu. Yang keempat itu menentukan segmentasi pasar. Segmentasi pasar yang kali ini itu lebih menuju ke iklan, seperti iklan di sosmed, iklan di radio, iklan di majalah, ataupun kita meng-hire selebgram. Kelima itu yaitu mencatat anggaran. Biaya dari awal kita produksi maupun di pertengahan maupun di akhir itu harus dicatat secara jelas. Nah, yang terakhir itu yang keenam, yaitu membuat evaluasi selama setahun. Untuk lebih efisiennya, evaluasi itu dilakukan dalam setiap 1 tahun sekali. Nah, tidak hanya kegagalan-kegagalan yang kita catat di dalamnya itu, melainkan juga keberhasilan-keberhasilan yang telah kita buat. Lalu, keberhasilan-keberhasilan itu kita pertahankan ataupun kita tingkatkan. Dah, kegagalan-kegagalan itu bakalan kita rubah sehingga nantinya tim pemasaran kita itu akan lebih baik ke depannya. Baiklah, sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.